Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gantina Rahma Putri dari KK Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 1103 Matematika Bisnis 1. Di video kali ini kita akan lanjut mempelajari bab 7 tentang peluang. Kita akan bahas materi dari subbab 7.3, sifat-sifat peluang. Kita mulai yuk. Langsung saja kita bahas 5 sifat peluang yang ada di subbab 7.3 ya. Yang pertama, misalkan kita punya eksperimen, lalu ada kejadian E gitu yang terjadi di eksperimen tersebut. Maka peluang dari terjadinya kejadian E itu akan selalu lebih besar atau sama dengan 0 untuk sembarang kejadian E. Yang kedua, S di sini adalah ruang sampel. Jadi seluruh kejadian yang terjadi pada eksperimen yang kita lakukan, kita kumpulkan menjadi ruang sampel S. Jadi peluangnya kan 1 ya. Oke. Yang ketiga, jika E dan F saling lepas. Jadi kejadian E dan kejadian F ini tidak ada irisannya. Irisannya sama dengan himpunan kosong. Maka peluang dari E digabung F itu sama dengan peluang E ditambah dengan peluang F. Oke, kita lihat contohnya ya, supaya lebih paham. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh-contoh soal di video ini diambil dari textbook buku Sutangtan dan kawan-kawan. Jadi kalau mau lihat lebih lengkap, adik-adik bisa buka bukunya ya. Distribusi peluang nilai SAT siswa di suatu sekolah dapat dilihat di tabel 7. Ini tabelnya. Nah, misalkan seorang siswa kita pilih secara acak. Berapa peluang nilai SAT-nya? Yang pertama, nilainya lebih dari 400. Yang kedua, nilainya kurang dari atau sama dengan 500. Lalu yang terakhir, nilainya lebih besar dari 400 tapi kurang dari atau sama dengan 600. Oke, kita bahas ya. Pertama kita misalkan dulu. Misalkan A menotasikan kejadian nilai SAT siswa di atas 700, lalu B-nya di antara 600 sampai 700, lalu C-nya di antara 500 sampai 600, D nilai SAT siswanya di antara 400 sampai 500. Lalu E itu menotasikan kejadian SAT siswa lebih besar dari 300 dan lebih kecil atau sama dengan 400. Terakhir F menotasikan kejadian nilai SAT siswanya lebih kecil atau sama dengan 300. Kita udah misalkan A sampai F berdasarkan tabel. Kita ikuti selang nilai di tabel menjadi kejadian A sampai F. Nah, sebagai catatan kejadian-kejadian ini saling lepas ya. Kan tidak ada irisan di antara kejadian A sampai F ini. Oke, kita bisa mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa sih peluang nilai SAT seorang siswa lebih dari 400? Kejadiannya yang mana aja nih kalau nilai SAT-nya lebih dari 400? Artinya kejadian A, B, C, dan D ya. Nah, karena kejadian-kejadian ini saling lepas, maka kita bisa hitung peluang dari A gabung B gabung C gabung D itu peluang masing-masing, lalu kita jumlahkan. Nah, peluangnya nilainya yang sebelah sini, yang di kolom kanan ya. Kita jumlahkan saja mereka, kita peroleh 0,5. Nah, jadi peluang nilai SAT seorang siswa yang secara acak gitu kita pilih lebih dari 400 itu adalah 0,5. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Berapa peluang nilai SAT seorang siswa kurang dari atau sama dengan 500? Kejadiannya yang mana nih? Kurang dari atau sama dengan 500? Artinya kejadian yang D, E, dan F ya. Nah, dengan alasan yang sama, kejadian-kejadian ini saling lepas. Jadi kita bisa menghitung dengan menjumlahkan peluang dari masing-masing kejadian. Oke, nilai peluangnya di kolom yang kanan,
Lalu kita jumlahkan, kita peroleh 0,73. Jadi, peluang nilai SAT seorang siswa yang kita ambil secara acak kurang dari atau sama dengan 500 adalah 0,73. Pertanyaan yang terakhir, berapa peluang nilai SAT seorang siswa lebih besar dari 400 tapi kurang dari atau sama dengan 600? Artinya kejadian yang mana? Kejadian C dan D ya. Oke, peluangnya peluang dari C digabung D, dan karena kejadian-kejadian ini saling lepas, kita bisa hitung peluang kejadian yang C ditambah peluang kejadian yang D. Nilainya ada di kolom yang kanan, lalu hasilnya ketika dijumlahkan 0,42. Kesimpulannya, jadi peluang nilai SAT seorang siswa lebih besar dari 400 tapi kurang dari atau sama dengan 600 itu adalah 0,42. Gimana nih? Mudah-mudahan contoh soal yang pertama ini bisa kalian pahami ya. Oke, sebelumnya kita sudah bahas contoh soal yang pertama untuk sifat peluang yang ketiga. Kita lanjutkan pembahasan sifat peluang yang keempat. Jika E dan F, dua kejadian pada suatu eksperimen, tapi mereka tidak saling lepas ya, maka peluang dari kejadian E digabung dengan kejadian F itu sama dengan peluang E ditambah peluang F dikurangi peluang dari irisan kejadian E dan F. Jadi bedanya dengan sifat yang ketiga, kalau ketiga saling lepas, tidak ada pengurangan dengan peluang irisan. Kalau yang keempat, sifat yang keempat dia tidak saling lepas ya. Kita lihat contohnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah kartu diambil dari setumpuk 52 kartu remi yang telah dikocok dengan baik. Oke, adik-adik sudah pernah main kartu remi belum nih? Mudah-mudahan sudah ya. Berapa peluang kartu tersebut kartu as atau kartu sekop? Pertama, kita misalkan dulu. E itu kejadian kartu yang terambil adalah kartu as. Dan F, kejadian kartu yang terambil adalah kartu skop. Maka, peluang dari kejadian E itu adalah 4 dari 52. Kan kartu as ada 4 jenisnya ya. Dan seluruh kartu remi ada 52 buah. Sementara, peluang dari kejadian F itu adalah 13 dari 52. Nah, perhatikan bahwa E dan F ini tidak saling lepas. Dan irisannya siapa? Irisannya adalah kartu as yang gambarnya sekop. Oke? Jadi kita akan punya peluang irisan mereka tuh siapa? Kartu as sekop tadi peluangnya itu adalah 1 dari 52. 1 ini karena irisan dari kejadian E dan F kartu as sekop hanya 1. Dan 52 ini adalah 52 kartu remi. Nah, kalau ingin menjawab pertanyaannya, kita lihat dulu nih kejadian kartu yang terambil kartu as atau kartu sekop, artinya kejadian E digabung dengan kejadian F dong, dan peluangnya bisa kita hitung dengan rumus di sifat yang keempat tadi. Jadi peluang E digabung F karena tidak saling lepas, itu peluang E ditambah peluang F dikurangi peluang dari irisan mereka. Hasilnya 4/13. Jadi peluang kartu tersebut, kartu as atau kartu sekop adalah 4/13. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Pusat servis suatu perusahaan TV mencatat bahwa terdapat 3% dari TV yang terjual mengalami kerusakan video, 1% dari TV yang terjual mengalami kerusakan audio, dan 0,1% dari TV yang terjual mengalami kerusakan video dan audio. Dan ini terjadi sebelum garansi 90 hari habis. Pertanyaannya,
Tentukan peluang TV yang terjual mengalami kerusakan video atau audio sebelum masa garansi 90 hari habis. Oke, kita lihat jawabannya ya. Seperti biasa, kita misalkan dulu nih. Misalkan E adalah kejadian TV yang terjual mengalami kerusakan video sebelum 90 hari. Dan F adalah kejadian TV yang terjual mengalami kerusakan audio sebelum 90 hari. Maka P dari E atau peluang dari E itu adalah 0,03, ini dari soal ya diketahui. Lalu peluang dari kejadian F 0,01, karena tadi 1% di soal. Dan peluang dari E diiris dengan F itu 0,001. Kita siap untuk menjawab pertanyaannya ya. Tadi yang ditanyakan itu kan peluang TV yang terjual mengalami kerusakan audio atau video sebelum 90 hari. Nah, kejadiannya itu kita tafsirkan sebagai E digabung dengan F. Dan karena mereka tidak saling lepas, kita bisa pakai sifat yang keempat, rumusnya ini, rumus untuk peluangnya. Peluang dari E digabung F itu sama dengan peluang E ditambah peluang F dikurangi peluang irisan mereka. Kita hitung sesuai dengan data yang diketahui di soal, hasilnya 0,39. Jadi, peluang TV yang terjual mengalami kerusakan video atau audio sebelum masa garansi 90 hari habis adalah 0,39. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 sifat peluang dan 3 contoh soal tadi ya. Kita masuk ke sifat yang terakhir, sifat kelima. Jika E suatu kejadian pada suatu eksperimen dan E pangkat C itu menotasikan komplement dari E, maka peluang dari E pangkat C atau peluang dari komplement E itu adalah 1 dikurangi peluang si E. Gitu. Kita lihat contoh soalnya ya. Oke, contoh soal yang keempat, kita masih pakai data dari contoh soal yang ketiga ya. Pertanyaannya, berapa peluang TV yang terjual tidak mengalami kerusakan video atau audio sebelum masa garansi 90 hari habis? Pertama, kita misalkan dulu kejadian TV yang terjual mengalami kerusakan video atau audio sebelum masa garansi 90 hari habis. Nah, maka kejadian TV yang terjual tidak mengalami kerusakan satupun, baik video maupun audio, sebelum masa garansi 90 habis itu kan E pangkat C atau komplement dari si E. Dan dari soal sebelumnya, dari contoh soal 3, kita peroleh peluang dari E itu 0,39. Sehingga kita akan peroleh nih peluang dari E pangkat C atau komplement dari E ya. Itu adalah 1 dikurangi peluang dari E. 1 dikurangi 0,39 hasilnya 0,961. Kesimpulannya, di peluang TV yang terjual tidak mengalami kerusakan video atau audio sebelum masa garansi 90 hari habis adalah 0,961. Cukup bagus ya ini ya. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh soal yang keempat ini. Yeay! Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Ini contoh soal terakhir untuk video subbab 7.3 sifat-sifat peluang. Di contoh soal ini tidak ada soal ceritanya, kita langsung ke soal yang matematis ya. Misalkan E dan F kejadian yang saling lepas, dan misalkan peluang dari E itu 0,1, peluang dari F 0,6. Pertanyaannya ada 5. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan kita akan memanfaatkan hukum De Morgan untuk menyelesaikan beberapa soal di pertanyaan ini. Kita lihat jawabannya ya. Karena E dan F-nya saling lepas, maka peluang dari E iris F itu 0. Dan peluang dari E gabung F itu peluang dari E ditambah dengan peluang dari F. Hasilnya 0,7. Kita pakai sifat ketiga ya di sini. Lalu peluang dari komplement dari E itu 1 dikurangi peluang E. 1 dikurangi 0,1. Hasilnya 0,9. Untuk soal selanjutnya kita akan memanfaatkan hukum De Morgan. Ini yang pertama, irisan dari komplement E dan komplement F itu adalah komplement dari
gabungan E dan F. Lalu yang kedua, gabungan dari komplement E dan komplement F itu adalah komplement dari irisan E dan F. Jadi peluangnya kita peroleh sebagai berikut. Nah, jadi kita punya peluang dari irisan komplement E dan komplement F itu 0,3. Lalu yang terakhir, peluang dari E komplement digabung dengan F komplement itu adalah 1. Oke, kita sudah peroleh nih 5 jawaban untuk 5 pertanyaan dari contoh soal yang kelima. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh soal dan pembahasan jawabannya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa dicatat, lalu bisa dibahas di kelas masing-masing ya. Atau bisa juga tulis pertanyaannya di kolom komentar. Berikutnya ada beberapa pilihan soal dari exercise 7.3. Tidak wajib dikerjakan, tapi kalau mau lebih paham boleh ya dicoba 1 atau 2 ya. Terima kasih banyak atas atensinya pada keseluruhan video kali ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.